Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Frandi Argadinata selaku dosen pengampu Sistem Politik Dunia Islam. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 tentang sistem kekhalifahan Sunni dan Syiah. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abbas dan di kelompok 9 beranggotakan 7 orang, yaitu yang pertama Nurfatin Nabila, Sylvia Ayuneng Tias, Mas Muhammad Gaddafi, Mas Reza, dan yang terakhir Mas Ferry. Dan untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Sylvia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yakni materi tentang teologi politik Sunni yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama saya Sylvia Ayuning Tias, NIM 12610320201 dari HTN 5E. Langsung saja, Sunni merupakan kelompok mayoritas di dalam politik Islam. Keberadaan Sunni ini dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin. Selain dinamakan dengan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan beberapa nama lainnya. Contohnya seperti Ahl al-Hadith wa al-Sunnah atau kelompok yang berpegang pada hadis dan sunnah, Ahl al-Haq wa al-Sunnah atau kelompok yang berpegang pada kebenaran dan sunnah, lalu Ahl al-Haq wa al-Jin wa al-Jamaah atau kelompok yang berpegang pada kebenaran agama dan jamaah. Nama yang terakhir ini menjelaskan jika paham Sunni ini berpegang kepada beberapa hal. Contohnya seperti yang pertama, tradisi salah satu mazhab dari mazhab 4, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, ajaran Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di dalam bidang teologi. Yang ketiga, ajaran Al-Junaid serta Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Dan yang keempat atau yang terakhir, paham ini berpegang pada doktrin pemikiran kelompok mayoritas antara lain seperti Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Istilah Sunni ini pada kemudian hari lebih dikenal pemakaiannya di dalam konteks politik. Fungsinya sendiri untuk membedakan dengan kelompok-kelompok politik lainnya di dalam Islam seperti Syiah dan Khawarij. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai imamah. Syiah Imamiyah adalah bentuk utama dari Syiisme yang didukung oleh kelompok berhaluan moderat. Mereka adalah orang-orang yang menghindari cara-cara revolusioner untuk menjatuhkan Sunni yang sedang berkuasa. Salah satu respon paling awal dan terperinci terhadap masalah suksesi adalah masalah imamah. Doktrin Syiah tersebut berangkat dari keyakinan akan penunjukan Nabi atas diri Ali sebagai khalifah penggantinya dengan penunjukan yang jelas berdasarkan hadis Ghadir. Menurut Syiah, doktrin imamah dikemukakan oleh Nabi dalam Haji Wada di Ghadir suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Doktrin ini menyatakan bahwa Ali sebagai pengganti atau khalifah Nabi yang sah. Doktrin ini juga dipahami sebagai contoh dari upaya awal untuk merumuskan struktur politik dalam kerangka hukum serta memberikan suatu teori politik yang koheren. Dalam pandangan kaum Syiah, imam bukan sekedar penguasa yang wajib ditaati. Ia merupakan satu-satunya wewenang dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Tuhan. Imamah dalam pandangan Syiah, dalam hal ini sama dengan kenabian. Ia dianggap seorang yang maksum oleh Tuhan dari segala kesalahan. Ia juga diberi pertolongan dan mukjizat ilahi sebagai tanda keimanannya. Orang-orang Syiah juga menetapkan sifat-sifat imam sebagai syarat. Ia haruslah seorang yang dapat memberi petunjuk kepada manusia atas jalan yang benar dan melarang perbuatan salah dalam hukum. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang khilafah. Dalam Islam Sunni, persoalan imamah tidaklah sepenuhnya ditolak, tetapi bukanlah suatu prinsip utama dalam agama, lebih bernuansa politis dan sosial. Pendirian institusi imamah pada hakikatnya untuk menyelamatkan manusia dari kejahatan dan kemiskinan. Untuk itulah Allah mengangkat seorang imam yang dipercaya. Kepercayaan itu adalah lut kepada hambanya dan ia diyakini sebagai pelanjut misi kenabian sehingga imam harus selalu ada. Di kalangan Sunni tidak didapati ajaran seperti yang dipahami oleh Syiah tersebut.
dipahami Sunni, imamah bukanlah wahyu ilahi dan tidak ditetapkan Rasulnya, tetapi diserahkan pada umat yang memilih siapa yang dianggap oleh mereka tepat menurut situasi dan kondisi serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, jabatan imamah walaupun pada dasarnya mengurasi masalah keagamaan, dalam beberapa hal mempunyai sifat keduniaan. Secara harfiah, khilafah berarti pengganti atau suksesi. Maksudnya adalah pengganti kepemimpinan selepas Nabi Muhammad SAW, bukan dalam kedudukannya sebagai nabi, namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan khilafah disebut dengan khalifah. Namun demikian, kata khilafah kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Namun, jika merujuk kepada konteks kebahasan aslinya, khalifah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 32 adalah wakil Allah di bumi. Tentu, hal ini memiliki makna yang berbeda, terlebih jika khalifah dimaknai sebagai pengganti Allah. Manusia sebagai wakil Allah dapat dipahami sebagai salah satu perangkat untuk pengelolaan bumi. Hal ini berarti Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menggunakan potensi dalam menjaga dan memelihara bumi. Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr, kepercayaan Allah kepada manusia dengan kekhalifahan di bumi disebabkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang unik di antara unsur-unsur lain di alam semesta yang berperan sebagai wakil Allah di bumi. Dan melalui kekhalifahan ini ia menjadi mulia sehingga para malaikat bersujud kepadanya. Supersonitas ini, lanjut Sodir, diperkuat oleh kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan ilahi. Menurut Sodir lagi, tinggalnya Adam dan Hawa di surga secara sementara menunjukkan bahwa surga mereka berdua hanyalah tempat latihan sekaligus ruang persiapan bagi mereka untuk tinggal di bumi. Pengalaman mereka lantaran rayuan syaitan melakukan dosa dan maksiat yang diikuti dengan penyesuaian merupakan intisari penting bagi kehidupan sosial di bumi. Ini disebabkan pengamanan manusia yang memungkinkan memperoleh kapasitas intelektual, spiritual untuk ditinggal di bumi dan memadam pada pertanggungjawaban kekhalifahan. Namun demikian, kekhalifahan ini mengimplikasikan bahwa manusia adalah agent of God di bumi. Suatu peran yang menunjukkan kehendak bebasnya, kekuasaan untuk bertindak sesuai pemahaman terhadap misi ilahi. Dengan demikian, bagaimanapun manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Syiah Imamiyah. Syiah terbaca dalam berpuluh-puluh kelompok. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor, yaitu karena perbedaan prinsip dan ajaran yang berakibatkan timbulnya kelompok ekstrim dan kelompok moderat. Karena perbedaan pendiri tentang siapa yang harus menjadikan imam sepeninggal Husain ibn Ali, imam ketiga sesudah Ali Zainal Abidin, imam keempat dan sesudah Ja'far Shadiq, dan imam keenam. Dari kelompok tersebut, yang paling terkenal adalah Zaidiyah, Islamiyah, dan Isna Asyariyah. Dua dari yang disebutkan terakhir termasuk Syiah Imamiyah. Perpecahan Syiah Imamiyah sesudah Ja'far Shadiq wafat semakin meluas dan memecah. Ini tampaknya berpengkal siapa di antara 6 putra yang lebih berhak menggantikannya. Maka mulailah munculnya sub-sub sekte baru seperti An-Nawusiyah yang memandang Ja'far Shadiq sebagai Al-Qaim atau Al-Mahdi. Demikian pula halnya dengan Al-Musawiyah, pengikut Musa Al-Khazid, yang berkeyakinan bahwa Musa tidak mati, ia hanya gaib saja dan akan kembali lagi ke dunia, dan tidak akan ada lagi seorang imam sesudahnya. Oleh karena itu, sekte yang terakhir ini disebut juga dengan Al-Qadiyah. Dalam bahasa ini akan dibicarakan dua sekte yang terpenting, dan keduanya mempunyai corak kemahdian yang berbeda satu sama lain. Jika Syiah Imamiyah menerima Khalifah Abu Bakar dan Umar, maka berarti mereka harus menerima paham Sunni, dan secara tidak langsung mereka harus mengakui pula Khalifah Bani Umayyah yang mereka kategorikan sebagai kelompok Sunni. Oleh karena itu, Khalifah kedua tokoh di atas harus mereka tolak absahannya. Kecintaan kaum Syiah terhadap Ali dan Ahlul Bait yang menjurus ke arah kultus individu di satu pihak, dan kebencian mereka terhadap Bani Umayyah karena penindasan pada Ahlul Bait di pihak lain, bermula dari dendam pemusuhan lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sebelum Islam. Aliran ini menjadikan semua urusan agama harus berpengkal pada imam.
sebagaimana halnya kaum Sunni, mengembalikan seluruhnya persoalan agama kepada Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Nabi. Menurut paham Imamiyah, manusia sepanjang masa tidak boleh sunyi dari imam, karena masalah agama dan keduniaan selalu membutuhkan bimbingan para imam. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang lebih penting dari Islam melainkan menentukan seorang imam. Kebangkitan adalah untuk menyelapkan perselisihan dan menetapkan kesepakatan. Oleh karena itu, umat ini tidak boleh mengikuti pendapat sendiri dan menempuh jalan sendiri yang berbeda dengan mengakibatkan perpecahan. A. Pemikiran politik Syiah Islamiyah. Syiah Islamiyah atau Sabi'iyah memiliki perbedaan dengan Syiah Asyariyah dan Musawiyah. Syiah ini mengakui imamah Ismail ibnu Ja'far ialah putra Ja'far as-Shadiq yang menurut mereka ditetapkan sebagai imam menurut takdir Allah. Menurut mereka, Ja'far as-Shadiq tidak pernah kawin dengan seorang wanita dan tidak pernah mengambil jariyah selama ibu Ismail masih hidup. Syiah Islamiyah menisbahkan kepada Imam Ismail. Mereka juga dikenal dengan Al-Badhiniyah yang dinisbahkan kepada keyakinan mereka tentang imamah yang tidak tampak atau yang menghilang. Mereka juga dikenal sebagai Al-Nulhidah atau kaum yang kufur oleh masyarakat karena dinisbahkan pada sebagian keyakinan mereka yang dianggap kufur. Syiah Sabi'iyah atau Islamiyah disebut-sebut muncul sesudah tahun 200 Hijriah. Muncul mula pertama di Irak untuk kemudian mengalihkan gerakannya di Persia, Turkistan, Khurasan, dan India selama rentang abad ke-2 Hijriah hingga 4 Hijriah. Sekte ini secara eksistensif menyebarkan ajaran sehingga pernah tercatat dalam sejarah sebagai aliran terkuat di dunia Islam mulai Afrika hingga India. Sedangkan di ranah politik, keturunan Ismail dalam perjalanan sejarahnya berhasil menguasai Mesir dan mendirikan dinasti Fatimiyah. Dalam perkembangannya, aliran ini telah pula melahirkan bermacam-macam subskat baru seperti Ta'limiyah, Mubarakiyah, Karamatiyah yang dikenal paling agresif, Duriyah, Al-Hazhin, dan lain-lain. Sementara imam-imam golongan Syiah Islamiyah atau Sabi'iyah ini meliputi Ali bin Abi Thalib, Hasan ibnu Ali, Husain ibnu Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Shadiq, juga Ismail ibnu Ali. Seorang imam adalah petunjuk melalui wasiat yang berantai. Adapun mengenai persyaratan seorang imam, Syiah Islamiyah menetapkan persyaratan-persyaratan sebagai imam harus keturunan Ali bin Abi Thalib melalui perkawinannya dengan Fatimah yang kemudian dikenal dengan Al-Bait. Imam harus berdasarkan pada petunjuk atau nas. Keimanan jatuh pada anak tertua. Imam harus maksum sebagaimana dalam aliran sekte Syiah lainnya. Syiah Islamiyah menggariskan bahwa seorang imam harus terjaga dari salah dan dosa. Bahkan lebih dari itu, Syiah Islamiyah sehubungan dengan imam berpendapat bahwa apabila seorang imam melakukan perbuatan yang salah, sesungguhnya perbuatan itu tidak salah. Terima kasih.
Untuk berikutnya adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti yang pada awalnya sebagian pada provinsional yang berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mempunyai kekuasaan yang sangat luas, sehingga membuat banyak dari ibu kota provinsional tersebut melalui menunjukkan eksistensinya dan ingin melepaskan diri dari wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, serta memimpikan sebuah kerajaan atau dinasti yang mandiri. Di antara dinasti-dinasti yang lahir dan melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah terdiri dari daerah yang berbangsa Persia, yaitu dinasti Tohiriyah dan Khurasan, Syafariyah di Fars, Samaniyah di Transoksania, Sajiyah di Azerbaijan, dan Buwayyah. Kemudian dari yang berbangsa Turki yaitu Tuluhiniyah dari Mesir, Iqtidariyah di Turkmenistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, dan dinasti Saljuk yang kemudian dapat merebut Baghdad pada tahun 137 Masehi. Dengan banyaknya dinasti-dinasti yang mulai melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, maka kekuasaan dinasti Abbasiyah lambat laun menjadi lemah dan berujung kepada proses kehancuran. Proses melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah melalui cara yang menurut mereka tepat, yakni pertama, salah seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Kedua, seorang yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah dan kedudukannya semakin bertambah berat. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, mereka mulai membangun wilayah kekuasaan yang berdiri sendiri, serta mulai berusaha untuk menaklukkan ekspansi ke wilayah di sekitarnya. Dinasti Fatimiyah mempunyai misi tersendiri jika mereka berhasil lepas dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Mereka ingin membuat negara yang mengacu, yang mampu menjadi saingan bagi dinasti Abbasiyah, dan ingin membuktikan sebagai dinasti yang disegani oleh dinasti lain. Sementara itu dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf atau perkataan dari kelompok kami. Wallahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.